Kenapa ada Hari Sumpah Pemuda? Kira-kira apa yang dilakuin para pemuda ketika itu ya? Apakah mereka membuat konten joget-joget buat dapat perhatian? Atau sindir sana-sini buat dapat validasi karena mereka haus validasi dan kelihatan keren gitu ya? Coba jujur, kalau kita disuruh jelasin Sumpah Pemuda, kira-kira apa jawabannya? Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu bener, tapi itu baru permukaannya doang. Bayangin kalian umur di 20-an, lagi kuliah, lagi semangat-semangatnya bikin event atau project, tiba-tiba kalian harus kumpul sama temen-temen yang beda suku, beda bahasa, beda pulau, bahkan beda ideologi, dan kalian harus sepakat dalam satu identitas Indonesia. Nah, di beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas proses dramatis Kongres Pemuda kedua, para tokoh di baliknya, dan kenapa janji itu masih relevan banget sampai hari ini. Kita flashback dikit, kenapa para pemuda ini sampai harus repot-repot bikin sumpah. Jawabannya adalah fragmentasi. Zaman sebelum 1928, kita ini kayak kepingan puzzle yang belum nyambung. Ada Jong Japa, pemuda Jawa, ada Jong Sumatranan Bon, pemuda Sumatera, Jong Bataks Bon, Sakarukun, dan banyak lagi pokoknya. Organisasi-organisasi ini fokusnya keren, tapi skupnya masih daerah. Nah, Belanda suka banget lihat kita pecah. Mereka pakai politik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Mereka bikin orang Jawa merasa lebih superior dari yang lain. Orang Sunda merasa lebih elit. Pokoknya semuanya diadu domba. Tapi ada sekelompok pemuda yang visioner. Mereka dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Mereka bilang udah nggak zamannya lagi kita main suku-sukuan. Kita harus gerak. Muncul ide untuk bikin Kongres Pemuda kedua setelah Kongres Pemuda pertama. Nah, pada Kongres Pemuda kedua itu nggak main-main, bos. Digelar selama 2 hari penuh pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dan pindah-pindah lokasinya. Ini bukan tentang tur, tapi memang saking banyaknya bahasan dan antusias. Di rapat pertama, mereka bahas tentang mencari fondasi persatuan. Sugondo sebagai ketua berharap Kongres ini bisa ngencengin semangat persatuan. Terus datanglah Muhammad Yamin dengan pemikirannya yang luar biasa. Muhammad Yamin bilang ada 5 faktor yang bisa menyatukan Indonesia. Ada sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Coba dibayangin saat itu di tengah penjajahan dia udah mikirin branding dan core values bangsa. Dia bilang kalau 5 ini kuat, gak ada yang bisa misahin kita. Di rapat kedua pada kongres kedua itu bahas tentang pendidikan. Itu pagi-pagi banget. Yang dibahas itu intinya pendidikan itu harus kebangsaan. Ini penting banget loh. Mereka gak cuma mau kita pintar hitung-hitungan, tapi juga harus punya sense keindonesiaan. Mereka juga tekankan keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Nah, para pemuda ini sudah mikirin masa depan bangsa secara menyeluruh. Akhirnya di klimaksnya di rapat ketiga ini adalah momen yang paling epik, yang paling dramatis di rapat terakhir sore hari tanggal 28 Oktober. Setelah semua dibahas, tiba saatnya merumuskan kesimpulan. Kali ini ada Sunario yang kasih pandangan soal nasionalisme dan demokrasi, serta pentingnya gerakan kepanduan atau pramuka yang kita kenal hari ini. Di tengah pidato Sunario, ada scene rahasia yang cuma diketahui oleh beberapa orang di sana. Muhammad Yamin dengan sigap menuliskan sebuah rumusan di secari kertas, terus menyodorkannya ke Sugondo, ketua kongres pada saat itu. Yamin berbisik dengan bahasa Belanda yang kita artikan, saya punya rumusan yang lebih elegan untuk keputusan ini. Sugondo setuju dan kertas itu disahkan oleh panitia. Dan inilah yang diumumkan, ikrar yang gak cuman janji, tapi jadi akta kelahiran identitas kita. Kita sudah hafal semuanya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Luar biasa. Coba deh kita bedah satu persatu. Gini loh, mereka sadar kalau Indonesia itu bukan milik suku tertentu, tapi rumah kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung gunung sampai bawah laut, itu semua aset bersama. Itu mengartikan mereka menanggalkan semua identitas kesukuan mereka dan sepakat memakai label baru, bangsa Indonesia. Ini tindakan radikal yang berani banget di tengah penjajahan Belanda saat itu. Dan satu bahasa, ini paling penting, mereka pilih bahasa Indonesia yang lahir dari bahasa Melayu. Kenapa? Karena gampang dipelajari, fleksibel, dan gak terikat sama suku manapun. Bahasa itu adalah jembatan skill dan ide.
tanpa bahasa Indonesia pasti kita bakal ribet banget komunikasinya pada saat itu. Dan ada momen epic, di momen yang sakral ada seorang masterpiece yang lagi bikin suasana makin merinding. Sebelum kongres ditutup, Wage Rudolf Supratman alias W.R. Supratman datang meminta izin memainkan lagu ciptaannya. Ini pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang pada saat itu judulnya Indonesia diperdengarkan di forum resmi. Tapi ada syaratnya dari Belanda. Kata mereka nggak boleh dinyanyikan. W.R. Supratman pun cari akal, dia memainkan lagu itu secara instrumental tanpa lirik. Tapi coba dibayangin para pemuda di sana, meskipun cuma didengerin alunan musiknya, vibes merdekanya itu udah kerasa banget. Tak aja yang hari ini dengernya itu benar-benar merasa banget dengan lagu itu. Nah, udah lebih dari 90 tahun yang lalu Sumpah Pemuda berlalu. Apakah Sumpah Pemuda ini cuma tinggal sejarah? Tentu enggak. Sumpah Pemuda itu blueprint kita sebagai bangsa. Tantangan tanah air kita saat ini salah satunya adalah hoax dan cyberbullying. Perpecahan nggak lagi lewat adu domba fisik, tapi adu domba di kolom komentar. Kalau kita benar-benar satu tanah air, kita harus jaga digital space kita dan hal-hal yang memecah belah. Kemudian ada tantangan toleransi. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda mengajarkan kita perbedaan itu modal, bukan masalah. Kita harus bisa kerjasama bahkan dengan orang yang mungkin pandangannya 180 derajat beda sama kita, karena ujungnya kita tetap Indonesia. Dan masalah selanjutnya adalah masalah bahasa Indonesia yang seringkali tergerus oleh bahasa asing atau bahasa gaul. Itu boleh, tapi kalau dalam forum-forum resmi, kalau kita buat paper atau ngobrol sama orang penting, tunjukkan kalau kita punya bahasa Indonesia. So, Sumpah Pemuda itu bukan cuman janji masa lalu, tapi komitmen harian kita. The real pemuda garis keras hari ini adalah mereka yang berani bikin perubahan positif, gak gampang dipecah belah sama hoax, dan bangga jadi Indonesia. Sekedar info saja, Belanda dulu ngejajah Indonesia hanya dengan lihat celah keberagaman kita. Mereka menggunakan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Dengan itu bangsa Indonesia bisa terjajah dengan waktu yang sangat lama. Dan yang paling mengerikan adalah dulu sempat ada perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Belanda udah hampir kalah, tapi Belanda mendapatkan bantuan bukan dari negara luar, bukan dari negara adidaya, tapi dari orang Indonesia sendiri. Oke, terima kasih udah nemenin gua bahas sejarah singkat ini. Terima kasih. Let's discuss. Kita diskusi di kolom komentar. See you.